nabiyya ba'da. La haula wa la quwwata illa billah. Ma'budu berkasihan segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita. Di kesempatan malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh sebuah Usul FM Radio Berdenta Suara Syariah Islam Manda dalam bikin program Bincang Ramadan edisi Jumat di lembar yang keempat atau di malam yang kelima Ramadan 1445 Hijriah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya. Berkasihan semoga Anda di malam hari ini senantiasa dirahmati Allah, diberikan kenikmatan kesehatan lahir maupun batin sehingga bisa mengikuti bingkai program ini dengan seksama. Baik, berikan saya seperti biasa salam tidak sendiri karena telah hadir di studio narasumber kita yang alhamdulillah sampai detik ini tetap setia untuk menemani Anda, menemani kita semua dan memberikan pencerahan serta pengetahuan ilmiahnya dalam rangka sebagai bekal hidup kita di dunia tentunya. Dan beliau adalah yang mulia Kiai Haji Zainul Arifin Zain atau yang lebih kita kenal dengan Gus Zainul. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bagaimana ini kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah semuanya masih dalam limpahan rahmat taufik hidayah dari Allah. Alhamdulillah, ini Ramadan ini semakin sibuk ini kayaknya. Tapi alhamdulillah senantiasa menyempatkan diri Harus disibukkan Ramadan di karena mumpung ketemu Ramadan. Insya Allah. Baiklah pendengar, terlebih lanjut maka mari kita simak pemaparan dari narasumber kita Gus Zainul. Kepada beliau, monggo Gus dipersilakan. Terima kasih Mas Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pendengar dan pemirsa Radio Ambelenta dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah sampai malam hari ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih bertemu dengan bulan yang dipenuhi rahmat, ampunan, dan jaminan-jaminan yang berlipat dan kemuliaan-kemuliaan yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan semua yang diselipkan Allah di dalam bulan Ramadan di tahun ini. Amin. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mendengar pemirsa Radio Ambelenta dimanapun panjenengan berada, di antara kemuliaan bulan Ramadan seperti yang disebutkan di dalam hadis, ayyuhan nas qad adhallakum syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatul qadri, syahrun fihi lailatul khairun min alfi syahr. Ketika bulan Sya'ban berada di penghujung bulan, Nabi berkhutbah di hadapan para sahabat. Nabi mengatakan, wahai segenap manusia, sungguh telah menaungi kepada kalian bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, bulan yang tidak di dalamnya terdapat satu malam yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam itu adalah malam yang disebut Lailatul Qadar. Jadi di antara perkara yang membuktikan bulan Ramadan adalah bulan
yang paling mulia di antara bulan-bulan dalam satu tahun. Itu karena di dalamnya Allah taruh satu malam yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini satu malam, padahal di dalam satu bulan itu ada 29 atau 30 malam. Dan itu berarti tidak semuanya ada Lailatul Qadar. Dan di manakah letak Lailatul Qadar? Ini para ulama berbeda pendapat gimana. Karena itu kami ingatkan, Lailatul Qadar seringkali kita punya anggapan kita buru nanti di 10 hari yang terakhir. Padahal tidak dapat dipastikan selalu di 10 hari yang terakhir. Bisa jadi di 10 hari yang pertama, bisa di pertengahan, bisa di 10 hari yang terakhir. Ya, ini yang terkadang banyak pemahaman itu, mereka memburu Lailatul Qadar sejak di malam ke-21 dan seterusnya. Padahal kita harus memburunya sejak awal bulan. Karena Lailatul Qadar ini kenapa Allah sembunyikan? Agar kita tidak membeda-bedakan hari-hari di setiap di dalam bulan Ramadan ini tidak kita bedakan, tapi semuanya kita perlakukan dengan sama. Nah, makanya Sayyidina Umar Ibn Khattab mengatakan, Inna Allah, sesungguhnya Allah itu menyembunyikan kata masih tata asya fi sitati asya. Allah menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara. Yang pertama, Allah menyembunyikan ridhonya di dalam mentaati apa yang diperintahnya. Nah, perintah ini ada 2, ada perintah wajib, ada perintah sunnah. Makanya di sini kita jangan hanya memfokuskan mengejar tanpa memperhatikan yang sunnah. Jadi kerjakan sepanjang itu adalah perintah Allah. Jangan dibeda-bedakan antara yang wajib dengan yang sunnah, karena bisa jadi di perbuatan yang sunnah di situ terdapat ridhonya Allah. Yang kedua, wa katamallahu ghadaballahi fi maksiatillah. Allah sembunyikan murkanya di dalam kemaksiatan. Nah, maksiat, larangan-larangannya. Baik larangan yang dilarang itu ada yang sifatnya makruh, ada yang sifatnya. Jangan kita menjauhi zina saja, yang lainnya kita seperti berbohong atau barang yang makruh dilarang, makan sambil ngomong, minum sambil berdiri, atau kita masuk masjid dengan kaki kiri. Nah, ini semua juga harus kita waspadai. Bisa jadi di situ ada murkanya Allah, meskipun itu perkara yang makruh. Jadi kita sepanjang itu dilarang oleh Allah, berusaha untuk meninggalkannya. Bisa jadi di situ ada murkanya. Yang ketiga, wa katamallahu al-mauta fi umri. Allah sembunyikan kematian di setiap waktu-waktu dalam umurnya. Kita tidak tahu umur kita bisa di depan, di tengah, atau di akhir, bisa masih kita nggak tahu. Artinya Allah punya maksud berbuat demikian agar kita selalu di setiap waktu kita mempersiapkan kematian, bekal sebelum kita mati. Karena memang berdasarkan apa yang kita perhatikan, kita beranggapan mati itu orang yang sudah tua, padahal banyak yang masih muda.
Orang yang miskin mati dulu, padahal yang kaya mati dulu, miskin tidak mati banyak. Gitu. Jadi Allah sembunyikan agar kita selalu mempersiapkan diri untuk dijemput kematian. Yang keempat, wa katamallahu lailatul qadri di syahri Ramadan. Ramadan bisa jadi 29 hari, bisa jadi 30. Di situ Allah selipkan Lailatul Qadar. Allah sembunyikan, tidak diberitahu malam pertama atau tidak, agar kita selalu menghidupkan setiap malam-malam Ramadan. Yang kelima, Allah sembunyikan wali-walinya di antara manusia, agar kita jangan bertindak dolim, bertindak tidak sopan kepada siapapun. Bisa jadi itu adalah walinya Allah. Yang keenam, Waqatamullahu sholatal wusta fi khamsi sholat. Allah sembunyikan sholat wusta di dalam 5 sholat. Karena di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 138, Hafidhu ala sholawati sholatil wusta. Jagalah sholat 5 waktu kalian, terutama sholat wusta. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sholat wusta itu sholat asar, ada yang mengatakan sholat isya, ada yang mengatakan subuh, ada yang mengatakan zuhur, ada yang mengatakan maghrib. Nah, untuk aman, jaga 5-5-nya, lakukan berjamaah, maka pasti kita mendapatkan sholat. Jadi ini Lailatul Qadar itu harusnya kita buru sejak awal Ramadan. Bagaimana caranya? Nabi memberikan satu pernyataan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Hadis ini berbunyi, man shalla al-maghriba wal isya'a fi jama'atin hatta yanqadhiya syahru Ramadan faqad akhadha min lailatul qadri bi khaddin wafir. Siapa yang sholat maghrib, sholat isya berjamaah sampai tuntasnya bulan Ramadan, maka sungguh-sungguh dia telah mengambil Lailatul Qadar dengan sempurna. Nah, di sini Imam Syafi'i menanggapi hadis ini, pernyataan beliau dalam kitabnya Al-Um. Jadi menghidupkan, mendapat keutamaan Lailatul Qadar itu bukan syaratnya harus menghidupkan semua malam. Waktu saat itu Lailatul Qadar harus mulai maghrib sampai subuh harus tidak, tapi menghidupkan sebagian malam. Nah, seperti beliau menyampaikan hadis ini, di dalam sholat malam itu kan ada 3 bentuk, ada maghrib, isya, subuh. Kalau Anda sudah menghidupkan maghrib isya berjamaah, ini lebih banyak daripada ketika kita tidak sama sekali. Ada 3. Berarti kalau seandainya subuh kita tidak berjamaah, kita hanya maghrib isya, setidaknya ini kita telah mengisi malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul, kita dapatkan bagian. Siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan kebaikan selama-lamanya. Jadi ini kesempatan kita. Kalau kita ingin terus dijalankan di jalan yang lurus, tidak berbelok-belok, ini hanya Allah berikan kepada mereka yang meraih Lailatul Qadar. Kalau selama ini mungkin kita ini masih sering alumni PT Syir ngaji, Syir itu terpakat kalau itu dikarenakan kita masih terlewat dari Lailatul Qadar. Kalau kita dapat Lailatul Qadar, insya Allah kita tidak terhalang dari segala kebaikan. Man khurrima khaira faqad khurrima, kata Nabi. Siapa yang dihalang-halangi Allah mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia dihalangi mendapatkan kebaikan-kebaikan. Jadi ini mungkin waktu masih berjalan
puasa ini telah 4 hari, besok kita berpuasa hari yang kelima. Ini kita perhatikan sholat kita seperti Imam Syafi'i menanggapi hadis ini, jaga sholat maghrib, isya secara berjamaah. Kemudian setelah isya berazamlah, berniatlah kamu akan mengerjakan sholat subuh juga dengan berjamaah. Kalaupun tidak, no problem. Setidaknya kamu banyak menghidupkan malam daripada tidak. Maghrib isya dapat, yang tidak dihidupkan kan subuh. Ini lebih banyak kita hidupkan daripada kita. Ini jadi sekali lagi saya ingatkan, buru Lailatul Qadar sejak sekarang. Dengan cara apa? Kita jaga sholat malam kita, sholat fardu, maghrib, isya, subuh kerjakan secara berjamaah sampai akhir Ramadan. Insya Allah kita pasti akan mendapatkan Lailatul Qadar. Meski ada 4 hari yang terlewat, mudah-mudahan Lailatul Qadar belum lewat. Ya, demikian. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menambah semangat motivasi kita, membuka inspirasi kita untuk menjadi umat Nabi yang lebih baik lagi. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, demikian tadi pemaparan dari narasumber kita, Gus Zainul, tentang bagaimana kita memanfaatkan waktu kita di bulan suci Ramadan dengan untuk menyongsong Lailatul Qadar, tidak hanya di akhir Ramadan, tapi juga dari awal Ramadan kita sudah berusaha untuk menyongsongnya. Dan semoga kita termasuk jadi orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Baik, penyaksian bincang Ramadan pada malam hari ini akan kita lanjutkan. Namun sebelumnya saya makan hadirkan satu teman berikut ini, dan ada yang bisa ikutan bergabung bersama kami di 0895 32775755. Tetaplah bersama kami di 90.5 FM Radio Delta, suara syiar Islam Anda.